Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Shalom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, hari ini di dalam mata kuliah kita, Ekonomi Bisnis Internasional, sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah kita akan membicarakan tentang kebijakan moneter atau kebijakan moneter internasional, salah satu topik besarnya. Nanti kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan tentang kebijakan moneter itu sendiri, kemudian kebijakan fiskal, dan juga mungkin hal-hal yang terkait dengan materi kita kali ini. Sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, maka seperti biasa demi kelancaran jalannya perkuliahan kita kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang prima dan mampu untuk menyerap apa yang dipaparkan kali ini. Baiklah, sebelumnya silakan menyiapkan peralatan, alat tulis yang diperlukan karena kita akan membahas hal yang ya bisa dikatakan perlu beberapa catatan-catatan yang kalian siapkan nantinya ya untuk mencatat paparan saya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kebijakan moneter. Yang seperti apa yang kebijakan moneter itu? Nah, di dalam sistem moneter internasional, topik kita kali ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita akan membahas tentang sistem nilai tukar mata uang, kemudian nanti diikuti dengan mekanisme intervensi kurs, dan juga kita akan membahas sedikit ya tentang lembaga keuangan internasional, yaitu IMF atau International Monetary Fund. Di dalam kuliah kita kali ini, saya akan mengulas sedikit. Sebetulnya ini sudah disampaikan di dalam mata kuliah sebelumnya, yaitu di mata kuliah makroekonomi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mengulas sedikit supaya kalian lebih ingat nih ya, kira-kira apa ya tentang makro yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis internasional. Nah, di dalam kebijakan moneter, kebijakan moneter ini bisa dikatakan adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral. Dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia, atau kalau lainnya di negara lain ya, misalnya di Amerika ini ada namanya The Fed, yaitu adalah Bank Sentral Amerika, yang tujuannya untuk memelihara dan menstabilkan mata uang kita, dan juga dengan tujuan perekonomian negara ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian di dalam kebijakan moneter ini selalu menitik beratkan pada pengaturan-pengaturan yang sifatnya mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kita tahu uang kita banyak beredar ya, baik berupa uang kartal, uang giral, maupun sekarang ada uang digital. Nah, bedanya apa ya dengan kebijakan fiskal? Nah, kalau tadi moneter ini adalah bagaimana pemerintah ya menstabilkan nilai mata uang dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Nah, sedangkan kalau kebijakan fiskal adalah kebijakan yang pemerintah ini menggunakan
anggaran yang diperoleh dari pajak ataupun non pajak untuk bisa menstimulasi keadaan perekonomian suatu negara atau negara kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa kebijakan fiskal ini bukan seperti kebijakan moneter, tetapi kebijakan fiskal ini selalu menitik beratkan kepada bagaimana negara bisa mendapatkan pajak atau mengendalikan sektor pajak dan juga pengeluarannya. Ya, pengeluaran apa? Kalau di negara biasanya sering disebut dengan public public spending, atau juga disebut kalau di Indonesia itu APBN. Ya. Saya rasa kalian bisa tahu lah ya APBN itu apa dan seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan moneter, ini secara umum bahwa instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral ini dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini ada macam-macam. Ya, ada yang namanya operasi pasar terbuka. Ya, kemudian ada giro wajib umum dan juga fasilitas diskonto atau juga himbauan moral. Nah, ini kebijakan moneter ini biasa dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi kita lihat satu persatu. Nah, di dalam operasi pasar terbuka, ini kegiatan Bank Sentral melakukan jual beli surat berharga ya, yang sifatnya jangka pendek. Kemudian dengan tujuan bahwa nantinya ada penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka si bank sentral ini atau Bank Indonesia ini akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum, ya, yang biasanya itu berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kemudian ada SBN ya atau surat berharga negara, atau juga surat utang negara atau SUN. Ya. Nah, keadaannya sebaliknya, bila bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar yang ada di dalam masyarakat, maka bank sentral ini akan menjual surat-surat berharga tadi kepada bank umum, ya, dan juga kepada masyarakat dengan upaya bahwa jumlah uang beredar ini supaya sedikit, gitu ya. Kenapa harus sedikit? Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi ya. Kemudian ada yang namanya kebijakan wajib minimum. Nah, kebijakan wajib minimum ini yang seperti apa? Nah, giro wajib minimum ini adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat yang liquid atau biasa disebut reserve. Ya. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang FX reserve nih. Ya, nah, sekarang kita bicara tentang reserve. Nah, besarannya atau persentasenya ini beda-beda ya, setiap setiap pihak. Semakin kecil persentase yang dikenakan, ini semakin besar kemampuan bank memanfaatkan liquidity-nya atau reserve-nya. Nah, untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar, itu reserve ini diperlukan. Gitu. Kalau nggak ada reserve-nya, ya kita nggak bisa meminjamkan apa-apa. Ya. Kendalinya ada di reserve kalau kita mau meminjamkan. Nah, kalau tadi kita bicara sudah tentang giro wajib minimum, kemudian ada yang namanya fasilitas diskonto. Nah, fasilitas diskonto ini adalah kredit, ya, fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral untuk dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas.
yang dialami oleh bank-bank umum. Nah, jika bank sentral ingin menambahkan jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat, maka bank sentral ini menurunkan tingkat diskontonya dan juga suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum. Nah, ini harus kita tahu betul ya, bank sentral sama bank umum tuh apa bedanya. Nah, ini saya rasa sudah dibahas di mata kuliah yang lain, seperti mata kuliah pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Nah, hal ini juga kita bisa lihat adanya himbauan moral. Himbauan moral ini bahwa si bank sentral ini melakukan himbauan terhadap semua bank-bank umum. Ini biasanya bank sentral ini menyatakan ya, bahwa mohon bisa mengarahkan atau memberikan informasi yang lebih bersifat makro ya kepada bank sentral. Gunanya apa? Gunanya informasi itu untuk dijadikan masukan bagi bank-bank umum lainnya dalam pengelolaan aset dan menjelaskan kewajiban-kewajibannya atau memberikan pengetahuan dan mengingatkan kewajiban-kewajibannya dalam himbauan ini tadi. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri juga peranan uang yang dirasakan ini sangat penting dan tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak menggunakan uang. Tetapi begini, jumlah uang yang beredar di luar ini bila terkendali atau kita sebut tidak terkendali ya, tidak terkendali bila uang beredarnya itu tidak terkendali, maka dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi perekonomian kita, gitu ya. Nah, peningkatan jumlah uang yang beredar yang berlebihan ini bisa mendorong adanya kenaikan harga. Nah, dalam jangka panjang ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, gitu ya, kira-kira itu penjelasan saya. Nah, penjelasan lebih lanjut nanti kalian bisa dalami lagi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kebijakan moneter, nah lalu bagaimana dengan kebijakan fiskalnya? Nah, kalau kita lihat kebijakan fiskal, ini kebijakan fiskal dibagi menjadi ada 4, ya, yaitu ada kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan juga kebijakan fiskal dinamis. Nah, dari kebijakan fiskal seimbang, ini kebijakan fiskal yang membuat penerimaan dan pengeluarannya menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, gitu ya. Namun dampak negatifnya dari kondisi perekonomian negara ini bisa terpuruk jika nantinya perekonomian negara kita sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan kalau kita menggunakan kebijakan fiskal seimbang. Nah, bagaimana dengan kebijakan fiskal yang surplus? Nah, dalam kebijakan fiskal yang surplus ini jumlah pendapatan ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan yang bisa menghindari terjadinya suatu inflasi di suatu negara, baik di dalam negeri maupun negara lain ya. Ini hal yang biasa. Kemudian bagaimana dengan kebijakan fiskal defisit atau sebaliknya daripada yang surplus tadi ya. Nah, ini kebijakan defisit ini kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus karena kebijakan fiskal defisit ini mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, yang merupakan suatu kelebihan dari kebijakan ini. Sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan yang defisit, ya. Artinya
pendapatan negaranya defisit, gitu, lebih banyak pengeluarannya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kebijakan fiskal dinamis. Nah, kalau yang dinamis ini biasanya pemerintah ini menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan yang terus bertambah, gitu ya. Kita tahu bahwa di negara kita APBN kita itu setiap tahun mengalami penambahan dan penambahan. Terkadang penambahannya bisa 30 sampai dengan 70% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tadi ya kita bicara singkat tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal gitu. Nah, saya sebetulnya mau mengeksplor lagi tentang kebank sentralan gitu ya. Nah, di dalam bulan Maret ini, ya, Maret tahun 2022, ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya, yang memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reserve Repo Rate. Nah, ini buat yang finance, orang-orang keuangan ini sudah tahu nih biasanya ini apa, atau yang bergelut dengan pasar modal juga ini biasanya berkaitan gitu ya. Nah, keputusan ini nih sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi. Nah, dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan-tekanan baik dari internal maupun dari eksternal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita tahu Bank Indonesia ini terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan ini untuk menjaga stabilitas ya, dan mendukung pemulihan ekonomi. Hal ini juga kita dipengaruhi, perekonomian kita dipengaruhi karena adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, dengan adanya ketegangan ini, kan kita tahu tuh ya bahwa mereka ini perang gandum sebetulnya, bisa dikatakan gitu, atau perang roti, ya, karena kedua negara tersebut memiliki jumlah produksi gandum yang luar biasa. Indonesia pun juga mengimpor gandum dari Rusia dan Ukraina. Ya. Nah, bagaimana Indonesia bisa memperkuat kebijakan nilai tukar rupiahnya untuk menjaga stabilitasnya? Nah, ini ada beberapa yang dilakukan, yaitu salah satunya melanjutkan kebijakan transportasi suku bunga dasar, ya, ini dengan pendalaman pada perkembangan komponen transparansi suku bunga dasar, ya, kredit, secara terus-menerus, serta faktor yang mempengaruhinya adalah bagaimana nantinya memastikan kecukupan kebutuhan uang, ya, kemudian distribusi uang, dan juga layanan kas dalam rangka menyambut bulan Ramadan sebentar lagi, ya. Di bulan April kita sudah masuk ke bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri di 2022 ini. Nah, mendorong kesiapan penyedia jasa pembayaran atau PJP ini khususnya PJP ini mengimplementasi standar nasional Open API, ya, atau pembayaran SNAP guna mendukung intrinsik antara perbankan dan juga fintech. Nah, kita tahu perkembangan fintech di Indonesia ini sedang naik-naiknya gitu ya, baik itu pembiayaan di sektor mikro, kecil, menengah maupun juga besar gitu ya. Jadi yang namanya fintech ini nggak cuman
pembiayaan yang mikro-mikro saja gitu, tapi yang besar juga. Nah, kebijakan moneter ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini gunanya apa lagi? Gunanya untuk memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan juga otoritas negara-negara sahabat maupun negara-negara yang ada di dunia, ya bisa lewat G20 atau yang lainnya. Nah, ini tadi adalah kebijakan moneter Bank Indonesia pada bulan Maret kemarin, ya, tahun 2020. Nah, kemudian tujuan kebijakan moneternya itu buat apa ya? Nah, pertama adalah untuk perbaikan ekonomi. Nah, perbaikan ekonomi dunia pastinya. Yang kedua adalah untuk perbaikan ekonomi di dalam negeri atau domestik. Nah, kalau kita bicara tentang perbaikan ekonomi dunia, ini berlanjut kepada situasi dan kondisi dunia saat ini. Namun perbaikan ekonominya kayaknya berpotensi lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya. Nah, hal ini disertai ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Kenapa begitu? Karena ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini diikuti dengan pengenaan sanksi berbagai negara terhadap Rusia yang mempengaruhi transaksi perdagangan. Kemudian juga adanya pergerakan harga komoditas dan sampai ke pasar keuangan global. Apalagi kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang belum mereda. Nah, kemudian pertumbuhan di berbagai negara seperti di Eropa, kemudian di Amerika, Jepang, Tiongkok, dan juga India, ini berpotensi lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih rendah dari perkiraan-perkiraan yang telah dilakukan dengan risiko tertahannya perbaikan perekonomian global dan juga gangguan rantai pasokan yang saat ini masih terus berlangsung. Nah, kita tahu harga komoditas global ini terus naik, ya, termasuk komoditas energi. Diikuti juga ada komoditas pangan. Nah, kita tahu nih, energi di dalam negeri kita juga lambat laun kita akan mengalami kekurangan kalau kita tidak mengembangkan energi terbarukan. Kalau kita masih eksplor yang tidak terbarukan terus, misalnya mengeksplor minyak bumi, kemudian mengeksplor batu bara, tetapi tidak mengembangkan mungkin tenaga surya atau tenaga hidro, energi, kita akan kekurangan nantinya. Kemudian pangan. Nah, kita tahu ya, komoditas pangan kita ini bagus, ya. Tetapi dari pertumbuhan penduduk kita mengalami terus kekurangan. Ya. Jadi perbaikan komoditas pangan kita, baik secara kualitas maupun volume, ini tidak ditambah. Ya, tidak ada usaha untuk penambahan ke arah sana. Sehingga yang tadinya mencukupi, mungkin nanti ke depannya kita akan mengalami kekurangan juga. Kemudian juga logam, ya, industri logam. Nah, ini kita tahu bahwa Amerika dan Cina waktu itu di perang dagangnya ini sama-sama memberir dengan kebijakan tarif, ya, untuk komoditas logam. Nah, hal ini semua ini memberikan tekanan pada tingkat inflasi di seluruh dunia. Nah, eskalasi ketegangan Rusia dan Ukraina ini menambah ketidakpastian pasar keuangan global.
Di samping itu karena kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini dan satu kebijakan lagi yaitu kebijakan percepatan normalitas kebijakan moneter di negara-negara lainnya. Ini sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi. Makanya ini banyak sekali produk-produk yang beralih teknologi, yang tadinya mungkin pakai teknologi karbon, ya kita beralih menjadi teknologi terbarukan. Ada yang teknologi baterai, ya kan, ada yang teknologi angin, ada yang teknologi tenaga surya, tenaga uap, panas bumi, dan lain-lain. Nah, hal tersebut ini mengakibatkan terbatasnya aliran modal. Seiring dengan risiko pengembalian arus modal ke aset yang dianggap aman atau juga safe haven asset. Ya, nah, itu istilah keuangan banget nih, ya, safe haven asset. Dan juga tekanan nilai tukar kurs bagi negara-negara berkembang, termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Saya rasa bukan hanya Indonesia saja, tetapi seluruh negara di Asia Raya ataupun di semenanjung Eropa ini juga mengalami gunjang-ganjing perekonomian yang tidak pasti. Nah, ini kalau kita bicara tentang perbaikan ekonomi dunia, berarti bisa dikatakan perbaikan ekonomi dunia ini lambat, ya, gitu, karena ada ketegangan-ketegangan konflik di Rusia dan Ukraina, di Eropa, kemudian juga sebelumnya ada krisis di Eropa, ya, krisis ekonomi di Eropa. Yang ini semua bisa berdampak kepada seluruh negara di dunia. Kita pada waktu itu kita tahu sekali bahwa Yunani gagal dalam melakukan pembayaran kreditnya, gitu ya, atau utangnya, sehingga ini berdampak kepada Eropa, kemudian diikuti dengan negara-negara lain, ya, termasuk Jerman, kemudian dan seterusnya. Nah, baiklah, itu cukup untuk perbaikan ekonomi dunia. Nah, kemudian bagaimana ya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau di dalam negeri? Nah, bila kita lihat, ya, dari beberapa data belakangan ini bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita masih kuat, ya, seiring dengan mulai meredanya penyebaran COVID-19, ya, baik dari waktu itu, ya, dari zaman alfa, beta, delta, ya, kemudian sekarang omikron, ya, mungkin nanti ada lagi apa lagi, gitu ya. Nah, ini karena adanya peredaan penyebaran COVID-19 ini ternyata tidak sebanding lurus dengan ketegangan geopolitik yang antara Rusia dan Ukraina. Wah, ini berdampak nih kepada dalam negeri berarti. Nah, perkiraan pertumbuhan ekonomi yang kita maksud tadi itu ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi di dalam negeri. Ya. Serta kalau bisa kita kita asumsikan bahwa pertumbuhan ekonominya pemerintah Indonesia atau pertumbuhan konsumsinya masih bisa dikatakan positif, gitu ya. Walaupun beberapa tahun ini tingkat ekspor kita, ya, beda tipis dengan tingkat impor kita. Jadi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Sehingga pemerintah mungkin akan berupaya melalui kebijakan fiskal, ya, untuk mendapatkan pendapatan untuk pemulihan ekonomi ataupun pembangunan secara merata. Nah, kemudian pemerintah atau di
di sisi lain ya, kita bicara di sisi lain, kalau kita bicara tentang ekspor, ekspor yang di perkiraan ini tetap baik, tetapi tidak setinggi pertumbuhan pada awal-awal tahun ini. Meskipun tidak setinggi pertumbuhan dari tahun sebelumnya, seiring dampak geopolitik yang terjadi dan tertahannya aktivitas perdagangan global, ini secara spasial kinerja ekspor yang tetap kuat, terutama terjadi di wilayah Jawa, ya, kemudian Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali, Nusa Tenggara, ini mengalami geliat. Nah, kayaknya mulai tumbuh gitu ya. Nah, sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret tahun 2022 ini tercatat tetap dalam kondisi yang positif atau baik ya. Seperti penjualan eceran atau retail ya, kemudian juga dilihat dari keyakinan konsumen, ada juga penjualan komoditas bangunan ya seperti semen, dan juga mobilitas masyarakat di berbagai daerah ini mulai sudah terlihat kembali mau normal lagi gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Ini terlihat juga dari kondisi saat ini sudah mulai macet lagi, kemudian sudah mulai ada sekolah-sekolah yang PTM lagi gitu ya. Nah, kalian juga harus menyiapkan diri nih kalau nanti misalnya kita PTM kembali gitu ya, apakah ada uji cobanya gitu atau tidak gitu ya. Nah, saya sih pengennya ujiannya ini ya, PTM gitu, tetapi kuliahnya masih online gitu misalnya. Wah, itu seru tuh. Nah, kemudian dari beberapa hal ini, ke depannya kinerja ekonomi ini diperkirakan tetap baik sih ya, ditopang oleh akselerasi vaksinasi ya, baik itu vaksinasi kedua maupun booster ya, kemudian ada kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar ya, ada juga pembukaan ekonomi yang semakin luas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan juga otoritas terkait lainnya. Nah, dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ini diperkirakan tetap di kisaran sekitar 4,7 atau juga 5,5%. Tapi kita nggak tahu, mungkin saja sampai 6 atau 7%. Tetap optimis saja sebetulnya. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi domestik. Gitu. Nah, kemudian efeknya apa saja ya? Nah, ini kita bisa lihat lagi nih, efek dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Pertama adalah adanya kenaikan inflasi karena suku bunga The Fed dan suku bunga Bank Indonesia ini naik. Dan sifatnya terikat. Kenapa terikat? Karena banyak modal-modal asing yang terutama Amerika masuk ke dalam Indonesia. Nah, Amerika mengalami inflasi yang sangat tinggi. Karena inflasinya tinggi terus, ya, neraca perdagangannya defisit terus, gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Amerika menyelesaikannya dengan menaikkan suku bunga Fed. Akhirnya Indonesia pun terdampak. Kemudian juga tingkat pengangguran ini mengalami peningkatan yang menyebabkan paritas daya beli masyarakat turun. Nah, kenapa demikian? Nah, kita tahu pandemi banyak PHK ya kan. Nah, otomatis tingkat unemployment-nya tinggi.
Nah, kalau orang tidak punya uang, tidak ada pendapatan, tidak ada yang dihasilkan dari pekerjaannya, atau bisa dikatakan menganggur, ini nggak ada yang bisa buat beli, gitu. Uangnya nggak ada. Otomatis daya beli atau paritas daya beli masyarakat mengalami penurunan. Kemudian hal ini bisa mengakibatkan juga adanya pelemahan kurs rupiah terhadap US dollar, karena US dollar ini lebih diminati, gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat pembayaran perdagangan luar negeri kita masih menggunakan US dollar untuk pembayaran. Tetapi kalaupun pembayarannya di dalam negeri tetap menggunakan rupiah. Tetapi sampai saat ini masih banyak negara yang menggunakan US dollar dalam melakukan pembayaran perdagangan internasionalnya. Nah, kemudian hal ini juga pelemahan kurs juga terjadi karena adanya tingkat aliran modal keluar itu tinggi, ya. Nah, karena orang sudah, wah saya nggak mau nih di Indonesia nih, oke lah, saya ambil modal saya untuk kembali ke negara saya, atau saya poskan ke negara yang lain, gitu. Nah, hal ini bisa menyebabkan kurs rupiah mengalami kelemahan. Mengapa demikian? Kalau orang membawa US dollar-nya kembali ke negaranya, berarti kalau dia asetnya di negara kita, berarti dalam bentuk rupiah. Rupiah membeli US dollar, artinya melemahkan rupiah sendiri. Beda kalau US dollar membeli rupiah atau ditanamkan ke dalam rupiah. Ya, dalam hal ini misalnya investasi dari luar negeri, bawa US dollar-nya masuk ke Indonesia dalam bentuk rupiah, ditukarkan dalam bentuk rupiah untuk dibelikan aset saham, ya, atau dibelikan macam-macam, atau penyertaan lainnya, ya, atau surat-surat berharga lainnya. Nah, ini baru kurs kita akan menguat. Tapi kalau tingkat aliran modal keluarnya itu tinggi, ya kurs kita juga akan melemah akhirnya, gitu ya. Jadi kita kembali lagi nih, begitu pentingnya trust, gitu ya, atau kepercayaan bagi negara-negara lain yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia, gitu ya. Nah, ini tadi kita bicara tentang efek dari kebijakan bank sentral kita, Bank Indonesia. Nah, kali ini kita membahas lagi tentang yang masih ada kaitannya, tentang kita akan mulai masuk menggambarkan tentang pemerintah dan bisnis. Ya. Kalau pemerintah bagaimana, kalau bisnis bagaimana. Nah, ada yang namanya pemerintah dalam mengintervensi kurs atau mekanisme intervensi kurs yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kalau bagi pebisnis atau pelaku bisnis, ini ada yang namanya green shoe shame policy, ya, atau skema green shoe, ya, kebijakan skema green shoe. Kemudian ada juga lock up policy scheme, ya, atau kebijakan skema lock up. Nah, ini juga bagi pebisnis. Nah, kalau kita bicara tentang mekanisme intervensi kurs, ini ada yang namanya fixed exchange rate, ya. Kemudian ada floating exchange rate. Nah, kalau yang namanya fixed exchange rate, ya, atau kebijakan kurs tetap, ini dulu dilakukan oleh Presiden Soeharto, ya, pada era kepemimpinan presidensial Soeharto. Bagaimana caranya? Ketika pemerintah mengalami defisit atau kurs kita mengalami penurunan yang tajam, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli rupiah dengan cadangan devisa berupa mata uang asing. Sehingga kurs valuta asing kita atau kurs rupiah terhadap mata uang tertentu, baik itu US dollar atau
negara lainnya, ini bisa distabilkan. Ya. Nah, tetapi cadangan devisa kita harus besar sekali. Gitu ya. Kalau kita tidak memiliki cadangan devisa, maka ya kita tidak bisa melakukan fixed exchange rates. Saat ini ya tidak, kalau kita saat ini di zaman saat ini kita melakukan fixed exchange rate atau kebijakan kurs tetap, wah kita akan kewalahan gitu ya. Beda dengan zaman Presiden Soeharto ya, yang membeli rupiah dengan cadangan devisa dalam bentuk mata uang asing atau surat-surat berharga dan lainnya, gitu ya. Nah ini adalah kebijakan pemerintah. Kemudian ada yang namanya floating exchange rate, ya, atau kebijakan kurs mengambang. Kurs mengambang ini beda dengan kurs tetap tadi ya. Kalau kurs mengambang ini lebih kurs ini diserahkan kepada pasar. Saat ini ya kita banyak sekali menggunakan floating exchange rate gitu, atau kebijakan kurs mengambang. Karena mungkin pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk mensubsidi stabilisasi kurs mata uang kita. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan floating exchange rates atau kebijakan kurs mengambang. Ya. Nah, ada lagi kalau di dalam bisnis. Nah, kita masuk ke dalam bisnis nih. Kita sudah bicara lepas dari government, kita bicara ke pelaku bisnis. Kalau pelaku bisnis ini ada yang melakukan green shoe shame policy. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk mempertahankan kestabilan harga saham yang dimiliki kalau dia sudah IPO ya, agar tidak di bawah harga IPO-nya. Nah, kemudian penjamin emisi atau underwriter ini biasanya dipercaya oleh perusahaan ini untuk menahan atau memberikan aturan kepada pemegang saham untuk maksimal 30 hari saham yang sudah dibeli tidak boleh dijual gitu. Setelah 30 hari nanti boleh dijual kembali. Nah, contohnya ada pada GoTo Group kemarin ya. GoTo Group juga melakukan hal itu. Yang kemarin ini GoTo Group dibuka dengan harga kemungkinan di Rp338 per lembar saham. Nah, kita lihat dulu, apakah GoTo Group akan melakukan green shoe policy? Nah, atau tidak? Nah, mari kita sama-sama lihat. Jangan sampai GoTo Group mengalami apa yang dialami oleh Bukalapak kemarin pada waktu IPO, hingga harga per lembar sahamnya hingga belasan ribu gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai stabil ya. Kemarin Bukalapak sempat setelah IPO sempat kena ARA ya, atau ambang rata atas gitu ya. Nah, ini yang perdagangan dihentikan. Nah, GoTo Group tidak menginginkan hal itu terjadi. Mengapa? Karena Bukalapak tidak melakukan atau tidak menyerahkan, tidak melakukan juga green shoe policy, ya, memberikan kewenangan kepada penjamin emisi atau underwriter untuk menghold dulu nih yang sudah dibeli, gitu, supaya harganya tidak naik dan turun, gitu, supaya stabil dulu. Gitu. Nanti kan kita baru lihat. Gitu. Nah, GoTo Group melakukan hal ini. Berbeda dengan Bukalapak yang kemarin. Kalau Bukalapak sekarang kira-kira harganya sudah 800 sekian lah ya, Rp800 per lembar saham. Nah, mudah-mudahan kalian punya rencana nih untuk membeli. Ya. Tapi mana yang memungkinkan ya? Apakah kita beli yang Bukalapak atau yang GoTo ya? Nah, kalian harus lihat dulu nih public offering-nya seperti apa, atau juga public exposure-nya sudah lihat apa belum yang kemarin tuh, bulan kemarin. Nah, oke. Kita lanjut. Bagi pebisnis juga dimungkinkan melakukan yang namanya lock up policy.
Nah, lock-up policy ini apa? Lock-up policy ini adalah pembatasan kepemilikan saham dalam kurun waktu tertentu yang tidak boleh dijual agar harga saham tidak turun drastis. Nah, tetapi ini diperuntukkan bagi pemegang saham pengendali. Ya, pengendali ini dalam arti mungkin mayoritas atau juga para pendiri atau para direktur-direkturnya. Nah, ini ditahan selama 8 bulan sampai 2 tahun, gitu ya. Jadi hal ini dilakukan sama dengan green shoe policy tadi, tetapi bedanya adalah kalau ini lock up ini bagaimana dia mempertahankan dalam jangka waktu yang panjang, gitu, supaya volatilitas dari harga sahamnya ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang drastis, ya, jangan sampai kena ARA ataupun ARB nantinya. Nah, baiklah, ini tadi kita bicara tentang mekanisme intervensi kurs, ya, dari sisi government ada yang namanya fixed exchange rate dan juga floating exchange rate. Kalau di dalam dunia bisnis, ya, dalam menyelamatkan suatu perusahaan atau mempertahankan kestabilan suatu perusahaan, ada 2 policy, yaitu green shoe policy, ada juga lock up policy. Nah, ini tadi kita bicara itu, ya. Nah, baiklah, kalau tadi kita sudah bicara tentang makro, ya, makroekonomi, kemudian juga kita bicara tentang sedikit bisnis, ya, maka kita lihat juga siapa sih agent yang berpengaruh di dunia moneter di dunia. Ada yang namanya International Monetary Fund atau IMF. Kalau kita sering sebut IMF, saya rasa kalian tahu semua, ya. Nah, IMF ini merupakan sister agency dari World Bank. Wah, ini Ibu Menteri Keuangan kita ini pernah menjadi presidensi di World Bank. Nah, jadi IMF ini didirikan bersamaan dengan World Bank, ya. Yang fokusnya IMF ini kepada masalah moneter. Tetapi kalau bedanya dengan World Bank, kalau World Bank ini memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, gitu ya. Nah, jadi kalau bicara IMF ini memang hanya kebijakan moneter aja atau permasalahan moneter saja, yang tadi kita sudah dibahas di awal, gitu ya. Nah, IMF dalam melakukan operasionalnya ini bersama-sama dengan World Bank ini selalu mengadakan rapat tahunan bersama, ya, biasanya dilakukan di kantor pusat. Dan 6 dari 20 direktur pelaksana di World Bank ini merupakan direktur pelaksana di International Monetary Fund. Jadi bisa dikatakan bahwa World Bank ini memiliki koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan IMF. Jadi ini saling terkait nih antara World Bank dan juga IMF. Apa yang ditangani? Yang ditangani adalah negara-negara di dunia. Nah, jadi bisa memberikan pinjaman, ya, kemudian bisa memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya liquid maupun non liquid. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari adanya IMF adalah supaya bisa menguatkan kerjasama moneter internasional. Jadi bukan hanya menguatkan salah satu negara saja, tetapi menguatkan semua negara di dunia, gitu ya. Dengan catatan ada beberapa kesepakatan yang harus dilakukan oleh negara peminjam dana, gitu ya. Nah, kemudian
Tujuannya juga mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional. Nah, jadi ya memang tidak diatur oleh IMF, tetapi IMF selalu menginginkan stabilitas kurs dari suatu negara, kemudian juga restriksi kurs juga menurunkan risiko restriksi kurs. Ya. Dan juga tujuannya adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Nah, ini kalau neraca perdagangannya terganggu, ya otomatis neraca pembayarannya juga terganggu, gitu ya. Nah, kemudian tujuannya juga membantu usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik itu melalui memberikan pinjaman atau juga untuk proyek-proyek pembangunan yang produktif. Ya, kita tahu semua negara tidak lepas dari hutang, tetapi bagaimana kita bisa mengelola hutang suatu negara supaya perekonomian tetap berjalan dengan baik dan tumbuh dengan positif, gitu ya. Nah, hal ini tadi merupakan penjelasan tentang siapa sih IMF itu, gitu ya. Apa hubungannya dengan pembahasan kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Di akhir, saya mengingatkan bahwa di dalam kebijakan moneter maupun di dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, ini sifatnya adalah untuk memperbaiki atau menstabilkan keadaan perekonomian suatu negara atau juga pembangunan suatu negara. Nah, sedangkan kalau di bisnis, bagaimana pelaku bisnis bisa menstabilkan keadaan perusahaannya, gitu ya, tidak mengalami masalah-masalah seperti penurunan harga saham yang terlalu drastis atau juga underlying aset yang tidak terlalu kuat dan lain-lain, sehingga dibutuhkan seperti tadi ya, bisa green shoe policy atau juga lock up policy. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di dalam kelas saya. Silakan berdiskusi setelah ini atau bisa menyampaikan catatan-catatan refleksi dari apa yang sudah saya paparkan di perkuliahan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di dalam kelas saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam.